Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang berada berkotakan. Saya Putri Dwi Maulida Bahri dengan NPM 2023 01500681. Dan saya Nabila Endah Rahayu dengan NPM 2023 01500637. Dan saya Ahmad Maina dengan nomor NPM 2023 0150691. Saya Deka Trapsari dengan NPM 2023 01500630. Di sini kami akan menjelaskan hasil tugas kelompok yang telah kami kerjakan. Selamat menyaksikan. Di sini kelompok kami mengambil Provinsi Jambi tingkat pendidikannya SMP tahun 2024. Yang A, deskripsi data, membuat grafik dan tabel. Yang pertama saya di sini akan menjelaskan tabelnya terlebih dahulu. Kolom pertama ada kota, IPM, siswa, guru, dan proporsi. Nah, kotanya itu di Provinsi Jambi ada 11 kota. Ada Kerinci, Merangin, Soralangu, Batanghari, Muara Jambi, Tanjung Jambung Timur, Tanjung Jambung Barat, Tebo, Bungo, Kota Jambi, Kota Sungai Penuh. Nah, data IPM-nya bisa dilihat di sini dari data ke-1 sampai data ke-11. Jumlah siswa bisa dilihat juga nih dari data 1 sampai data ke-11. Guru juga dari data 1 sampai 11. Nah, proporsi ini dapat dari mana? Dapat dari jumlah siswa dibagi sama jumlah guru. Contoh nih di data 1 yang kota Kerinci, data siswanya ada 7.408 dibagi sama jumlah guru yaitu 1.372. Nah, dibagi hasilnya 5,39. Begitupun data kedua 10.138 dibagi 1.328. Hasilnya 7,63. Selanjutnya begitupun data ketiga ini sama ini dibagi hasilnya 10,27. Ini sama ini dibagi data keempat yaitu 10,54. Data kelima juga dibagi sama ini dibagi hasilnya 11,79. Begitupun sampai ke data 11. 3.629 dibagi 646 hasilnya 5,61. Kemudian kita cari rata-ratanya dulu dari variabel Y yaitu IPM sama variabel X. Kita cari rata-ratanya yaitu jumlahin dulu dari data 1 sampai data 11 hasilnya 799,51 dibagi N jumlah banyaknya datanya kan ada 11 kota. Jadi 799,51 dibagi 11 hasilnya 72,68. Kemudian yang proporsi juga yang X bar itu dijumlahin proporsinya dari data ke-1 sampai data ke-11 hasilnya 112,57 dibagi banyaknya data yaitu ada 11. Jadi 112,57 dibagi 11 hasilnya 10,23. Kemudian di sini saya akan menjelaskan grafiknya. Di sini variabel Y dan di sini variabel X. Variabel Y itu apa? IPM kan. Variabel X itu proporsi. Nah, untuk di sini data di sini itu diurutin dulu dari yang terbesar ke yang terkecil. Begitupun di variabel Y dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, contohnya di data 1 itu kan IPM-nya 73,11 sama variabel X-nya 5,39. Kita cari 73,11 sama 5,39 hasilnya di sini. Terus data kedua 71,66 sama X-nya 7,63. Ini kita cari 71, ini sama 7,63 di sini titiknya. Data ketiga juga sama, ini ke sini, data ini sama ini kita tarik, kita cari 72,01 sama 10,27 nih di sini. Yang keempat juga ini sama ini kita cari 71,67 sama 10,54 di sini, tarik sini. Data kelima juga gitu pun data kelima
71,91 sama 11,79. Kita cari 71-nya, 71, ini ada di sini, cari sama 11,79 nih. Tarik ini titik di sini, data ke-6, begitupun data ke-6. Data ini sama ini kita cari di sini 67,54 sama 10,97. Kita cari set. Nih titik di sini. Data 7 itu ada 69,93 sama 10,66. Kita cari di sari ini 10,6 ya. Nah, titik di sini. Yang 8, data ke-8 variabel x-nya ini, variabel y-nya ini. Kita cari 71,32. Nah, kita cari lagi 12,34 nih. Tarik titiknya di sini. Tarik data ke-9 ini sama ini. Kita cari 71,92. Di sini cari 12,212. Titiknya di sini. Data ke-10 ini sama ini kita cari 81,04 sama di variabel x-nya itu 15,25. Tarik nih. Data terakhir yang 11, datanya ini kita cari di variabel x-nya 77,40 nih. X-nya ada di 5, ini sini, titiknya di sini. Kemudian yang B, uji asumsi kenormalan data. Yang pertama, uji kenormalan data pada variabel Y yaitu IPM. Caranya pertama ada hipotesis dulu, tentukan hipotesisnya. HO artinya data berdistribusi normal, HI artinya data tidak berdistribusi normal. Kedua, menentukan simpangan baku. Rumusnya ini bisa dilihat. Kita masukin rumusnya yang II kurang Y bar pangkat 2. Ini data ke-1 73,11 dikurang Y barnya itu tadi kita lihat di sini 72,68. Benar ya? Di pangkat 2. Data kedua juga ini, data kedua 71,66 dikurangi bar 72,68 pangkat yang 2. Data ketiga 72,01 dikurang 72,68 pangkat 2 dan seterusnya sampai data ke 11. Masukin datanya lalu dikurang bar nih, kemudian dibagi sama banyaknya data 11 dikurangi 1 akar. Nah, ini tentunya ini dapat dari mana? Dapat dari 73,11 dikurang 72,68 di pangkat 2 hasilnya 0,1849. Kemudian yang data kedua ini sama ini dikurang di pangkat 2 hasilnya 1,0404. Data ketiga ini dikurang ini di pangkat 3 di pangkat 2 hasilnya 0,4489. Data keempat ini dikurang ini di pangkat 2 hasilnya 1,0201. Yang ini data kelima ini dikurang ini pangkat 2 hasilnya 0,5929. Data keenam ini dikurang ini pangkat 2 hasilnya 26,4196. Selanjutnya data ke-7 ini dikurang ini di pangkat 2 hasilnya 7,5625. Data ke-8 ini sama ini dikurang lalu dipangkatin 2 hasilnya 1,8496. Data ke-9 ini sama ini dikurang lalu dipangkatin 2 hasilnya 0,5776. Data ke-11 10 ini sama ini dikurang lalu dipangkatin 2 hasilnya 69,8896. Data terakhir yang 11 ini sama ini dikurang lalu dipangkatin 2 hasilnya 22,2784 dibagi sama 11 dikurangi 1 yaitu 10. Lalu diakalin ini sama ini sampai sini dijumlahin. Hasilnya 131,8
13,645 dibagi 10 hasilnya 13,18645. Akar dari, kemudian diakalin akar dari 13,18645 hasilnya itu 3,63. Oke, setelah mengetahui data IPM, jumlah siswa dan jumlah guru serta proporsi, maka di sini kami menghitung uji asumsi kenormalan data, yang dimana yaitu pada variabel Y, yang dimana data pertama yaitu YI, ini adalah data IPM yaitu 73,11, 71,66, 72,01 hingga data ke-11 yaitu 77,40. Selanjutnya YI min Y bar yaitu sempat dimention di awal bahwa total dari YI itu rata-ratanya 72,68, maka YI min Y bar itu 73,11 dikurang 72,68 hasilnya 0,43. 31,66 dikurang 72,68 hasilnya minus 1,02. Begitupun data berikutnya dilakukan dengan cara yang sama. Selanjutnya pada kolom ZI sebenarnya caranya sama dengan ini, namun ini dibagi 3,63. 3,63 itu adalah standar deviasi yang sudah dihitung di awal. Jadi caranya 73,11 dikurang 72,68 lalu dibagi 3,63 maka hasilnya 0,11. Begitupun data berikutnya sampai ke 11 dilakukan dengan cara yang sama. Untuk mengetahui kolom FZI yaitu menggunakan tabel distribusi. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa melihat di internet tabel distribusi FZI. Cara membacanya yaitu dilihat dari nilai ini 0,11 maka hasilnya adalah 0,0438. Selanjutnya minus 0,28 hasilnya adalah 0,3892. Begitupun data berikutnya hingga 1,30 hasilnya adalah 0,4032. Lalu untuk tabel SZI yaitu kan kami datanya itu ada 11, maka 1 dibagi 11 hasilnya 0,09 ditambahkan 02, lalu 2 dibagi 11 hasilnya 0,18 ditambahin 0 lagi 2. Begitupun data berikutnya sampai ke 11 dibagi 11 hasilnya 1. Untuk FZI dikurang SZI nilai ini dikurang ini maka hasilnya 0,0462. Nilai ini dikurang ini maka hasilnya 0,2092. Begitupun data ke 11 dilakukan dengan cara yang sama. Jika semuanya sudah dihitung, maka bisa kami simpulkan bahwa dari tabel di atas diperoleh LO sama dengan 0,5968, sedangkan L tabel pada Lily Force dengan alpha sama dengan 0,05, N sama dengan 11 adalah 0,249. Hal ini berarti LO lebih besar daripada L tabel. Selanjutnya kami menghitung pada variabel X. Sebenarnya caranya sama saja, namun bedanya yaitu pada tabel X ini 5,39 diambil dari data proporsi sampai ke 5,61. Lalu XI min X bar yaitu 5,39 dikurang 10,23 maka hasilnya minus 1,24. 10,23 itu adalah rata-rata dari proporsi. Begitupun data berikutnya dilakukan dengan cara yang sama. Selanjutnya ZI itu sama dikurang juga 5,39 dikurang 10,23 lalu dibagi 9,27. 9,27 itu adalah standar deviasi dari pada variabel X, maka hasilnya adalah minus 0,52. Begitupun data berikutnya dilakukan dengan cara yang sama. FZI ini juga diketahui oleh tabel distribusi yang dimana jika nilai ZI-nya itu minus 0,52 maka hasil tabel distribusinya yaitu 0,3015. Teman-teman bisa melihat tabel distribusi ini di internet untuk lebih lengkapnya. Hingga data ke-11 yaitu minus 0,49 maka hasilnya 0,3121. Lalu untuk SZI yaitu sama seperti pada variabel Y yang dimana 1 dibagi 11 maka hasilnya 0,09, 2 dibagi 11 maka hasilnya 0,18. Begitupun data berikutnya sampai ke data ke-11. Lalu untuk FZI dikurang SZI nilai ini dikurang ini maka hasilnya 0,2115, 0,3897 dikurang 0,1800 maka hasilnya 0,2097. Begitupun data berikutnya hingga ke-11. Setelah menghitung semua bisa kami simpulkan bahwa dari tabel di atas diperoleh LO sama dengan 0,249 sedangkan L tabel pada tabel Lily Force dengan alpha 0,05 N sama dengan 11 adalah 0,249. Hal ini berarti LO lebih besar daripada L tabel. Setelah menghitung B, kami lanjut menghitung C yaitu kolerasi antar pengubah X dan Y, yang dimana variabel X yang di awal sudah kami beritahu yaitu 5,39, 7,63 hingga 5,61. Lalu dijumlahkan pada variabel X ini jumlahnya adalah 112,57. Lalu pada variabel Y yaitu 73,11, 71,66 hingga 77,40. Jumlahnya adalah 799,51. Nah, untuk X kuadrat ini pada data X 5,39 dikuadratkan menjadi 29,0521. 7,63 dikuadratkan menjadi 58,2169. Begitupun data berikutnya hingga ke 11. Lalu jumlahnya adalah 1.856,2182. Untuk XY yaitu data X dikali data Y maka hasilnya 394,0629. 7,63 dikali 71,66 maka hasilnya 546,7658. Setelah mengetahui semuanya sampai data ke-11 lalu dijumlahkan kembali menjadi 8.218,7929. Untuk X kuadrat ini
jumlah dari ini maka dikuadratkan kembali menjadi 5.345.0721. 58,2169 dikuadratkan menjadi 5.135,1556 hingga data ke-11 dilakukan dengan cara yang sama lalu dijumlahkan menjadi 58.242,4363. Setelah menghitung semua di tabel, maka bisa diberi rumus, teman-teman bisa melihat rumusnya di dalam video ini. Setelah menulis rumus, lalu bisa dimasukkan saja angka-angka yang tadi di tabel sudah kami hitung, yaitu yang pertama 8.218,7929 dikurang 112,57 dikali 759,51 per 11. Lalu diakarkan 1.856,2182 dikurang 112,57 pangkat 2 dikali akar dari 58.242,4363 dikurang 799,51 pangkat 2 per 11. Lalu ini juga per 11. Bisa langsung dijumlahkan, namun ada beberapa angka yang tidak dijumlahkan terlebih dahulu, yaitu 8.218,7929 lalu ini dikalikan menjadi 8.181,8946 per akar dari 1.856,2187 dikurang hasil dari ini 1.152,0004 dikali akar dari 58.242,4363 dikurang hasil dari ini yaitu 58.110,5672. Lalu hasil dari perkurangan ini yaitu 36,8983 per akar dari 1.856,2187 yaitu akar 704,2183 dikali akar 131,8691 sama dengan 36,8983 per 26,5371 dikali 11,4838. Hasilnya 36,8983 per 304,7561, maka hasil akhirnya adalah 0,1210. Selanjutnya kami menghitung D, yaitu pembuatan model linier YI sama dengan B0 ditambah BIX, yang dimana di dalam tabel ini YI yaitu 73,11, 71,66 sampai data ke-11 yaitu 72,40. Lalu ditotalkan menjadi 759,51. Mean-nya atau rata-rata yaitu 72,68. Lalu data X yaitu 5,399, 7,634 hingga ke data 11 yaitu 5,617. Jumlahnya adalah 112,57 dan mean-nya atau rata-rata yaitu 10,23. Lalu YI dikurang Y bar. Hasilnya yaitu dari data ini dikurang 72,68 yang dimana hasilnya 19,12. 71,66 dikurang 72,68 hasilnya adalah minus 4,68. Begitupun data berikutnya hingga ke 11. Lalu XI min X bar yaitu 5,399 dikurang 10,23 hasilnya adalah minus 4,891. 7,634 dikurang 10,23 hasilnya adalah minus 2,596. Begitupun data berikutnya hingga data ke 11. Oke, lanjut. Setelah mengetahui tabel yang YI dikurang Y bar, XI dikurang X bar hasil ini, maka kami masukkan ke dalam sini, yang dimana 19,12 dikali minus 4,8891 hasilnya adalah minus 93,51592. Minus 4,68 dikali minus 2,596 sama dengan 12,14928. Begitupun data berikutnya hingga ke 11. Lalu dijumlahkan menjadi 347,14662. Lalu untuk X min X kuadrat, hasil yang ini akan dikuadratkan. Yang pertama ada minus 4,891 dikuadratkan menjadi 23,921881. Lalu minus 2,596 dikuadratkan menjadi 6,739216. Begitupun data berikutnya hingga ke 11. Lalu dijumlahkan menjadi 86,279496. Setelah menghitung semua, di sini kamu menghitung penduga bagi koefisien kemiringan garis regresi beta 1, yang dimana rumusnya teman-teman bisa melihat ketika sudah menulis rumus, maka tinggal masukkan saja angka-angka yang sudah kami tulis di sini, yaitu 347,14662 per 86,27996, maka hasilnya adalah 4,02351. Lalu penduga bagi intercept beta 0, yang dimana B0 sama dengan teman-teman bisa melihat rumusnya di sini. Lalu dimasukkan saja angkanya 72,68 dikurang 4,02351 dikali 10,23, maka hasilnya 31,5195. Cara menghitungnya yaitu ini dikalikan terlebih dahulu, ketika sudah mengetahui hasilnya maka dikurang ini hasilnya ini. Lalu dugaan persamaan linier sederhana, rumusnya yaitu YI sama dengan B0 ditambah BI XI yaitu 31,5195 ditambah 4,02351, maka hasilnya 35,54301. Lalu di sini kami menghitung UJF, yang dimana pada datanya yaitu 73,11, 71,66 sampai data ke-11 yaitu 77,40. Lalu dijumlahkan dan diberi rata-rata yaitu jumlahnya 779,51, rata-ratanya yaitu 72,68. Lalu untuk pada kolom YI yaitu 31,5195. Data ini bisa dilihat dari penduga bagi intercept beta 0 yang sudah kami hitung. Lalu ditambah 4,02351. Angka ini bisa dilihat dari penduga bagi koefisien kemiringan garis regresi beta 1. Lalu dikali 5,39. 5,39 ini terdapat pada data X pertama 5,39. Maka hasilnya 53,20. Begitupun data berikutnya, bedanya itu pada data X kedua itu 7,63, data X ketiga yaitu 10,27
lalu hasilnya adalah 62,21, 72,84. Begitupun data berikutnya hingga data ke-11. Untuk Y min Y kuadrat yaitu 53,20 itu hasil dari YI dikurang 72,68 pangkat 2. 72,68 yaitu rata-rata. Maka hasilnya 379,47. 62,21 dikurang 72,68 pangkat 2 hasilnya 109,62. Begitupun data berikutnya hingga data ke-11. Lalu ketika sudah dikerjakan semua, lalu ditotalkan menjadi 1.402,52. Lanjut ke tabel YI dikurang Y pangkat 2, yang dimana Y-nya itu tetap sama, data Y 73,11, lalu Y-nya 53,20, yaitu ini. Hasilnya adalah 396,40. 71,66 dikurang 62,21, ini pangkat 2 dikurang pangkat 2 sama dengan 89,30. Begitupun data berikutnya hingga ke-11, lalu dijumlahkan menjadi 982,39. Lalu untuk kolom selanjutnya yaitu 73,11 dikurang 799,51 pangkat 2. 799,51 pangkat 51 itu hasil dari total pada data Y. Lalu dipangkatkan 2 menjadi 527.656,96. Begitupun data berikutnya hingga data ke-11, lalu dijumlahkan menjadi 5.855,849. Setelah menghitung semua, masuk ke dalam rumus sumber keragaman yaitu regresi galat total. DB-nya itu regresinya 1 sudah termasuk kepada rumus. Galatnya itu 9. Kenapa bisa 9? Karena data kami itu 11 dikurang 2, itu sudah rumusnya. N per N kurang 2. Lalu totalnya 10, itu N dikurang 1, maka 11 dikurang 1 yaitu 10. JK-nya adalah 1.401,52, 982,39, lalu 5.855,849. KT-nya itu 1.402,52, lalu 109,15. Lalu F-nya itu 12,84. Oke, bisa disimpulkan jika sudah menghitung semua uji F, maka kesimpulannya yaitu H0 banding B1 sama dengan 0. Artinya koefisien regresinya sama dengan 0, tidak ada pengaruh proporsi terhadap IPM. Lalu H1 dibanding B1 tidak sama dengan 0, artinya koefisien regresinya tidak sama dengan 0, ada pengaruh proporsi terhadap IPM. F-nya sama dengan 12,84, F tabelnya sama dengan 5,12, maka F hitung lebih besar daripada F tabel. Kesimpulannya, maka tolakan 0, artinya proporsi mempengaruhi IPM secara nyata pada alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya kami menghitung uji T, yang dimana yang pertama yaitu H0 banding B1 sama dengan 0, artinya peubah bebas X tidak mempengaruhi peubah respon Y. H1 banding B1 tidak sama dengan 0, artinya peubah bebas X mempengaruhi peubah respon Y. Yang kedua ada statistik uji. Teman-teman bisa melihat rumusnya di dalam video ini. Setelah menulis rumus, yaitu dimasukkan saja angkanya akar 982,39 per 11,2 dikali 86,279496 sama dengan akar 982,39 per 776,515464. Maka hasilnya akar dari 1,265. Hasil akhirnya yaitu 1,12. T hitung sama dengan BI per SPI sama dengan 4,02351 per 1,12 sama dengan 3,51. T alfa per 2 N dikurang K, yaitu alfanya 0,05 per 2, N nya itu jumlah data kami yaitu 11 dikurang 1 sama dengan 2,228. Lanjut yang ketiga yaitu pengambil keputusan. Karena nilai T hitung yaitu 3,51, T tabel 2,228, maka T hitung lebih besar daripada T tabel, maka tolak H0. Yang keempat adalah kesimpulan proporsi mempengaruhi IPM.